Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali bersama dengan Kak Lani, Kak Nike, di Samuel. kebaktian sekolah minggu Kia Dr. Sipto. Yuk kita mau menggunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita untuk memuliakan Tuhan. Tanganku kecil buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus sudah pelihara kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menaikkan pujian kami mau bertepuk tangan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Mari kita pujikan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Samuel milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Nike ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kita semua milik-Mu. Kak Nike, Iya? tahu nggak nama murid Tuhan Yesus? Oh, pasti tahu. Siapa? Andreas, Andreas, Thomas, Thomas, Kak Sam, Tahu. siapa? Simon Petrus, Yudas Iskariot. Iya betul. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid. Sejak mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yang takut dulu untuk memberitakan firman Tuhan jadi berani. Seperti Petrus jadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian, Sejak Ku Kenal Yesus.
sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, untuk keselamatan darimu. Setiamu Tuhan, Untuk kesehatan darimu, Untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Persiapkan persembahannya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kasih tulisan KAA. Jangan lupa titipkan mama maupun papa saat pergi ke gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah memberkati mama papa kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadikan pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu
selamat pagi anak-anak semua. Saya percaya bahwa anak-anak semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Sebelum mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami mau serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang Rasul Petrus dari wajah kegagalan diubah menjadi wajah kemuliaan. Anak-anak di rumah pasti mengenal tentang Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus sejak awal ia menjadi murid Tuhan Yesus karena Andreas saudaranya yang memperkenalkan dan membawa dia kepada Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang nelayan dan kemudian menjadi penjala manusia dengan Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Petrus juga menjadi saksi mata 50 mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, pada saat Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Ia membangkitkan Lazarus dan juga meneduhkan angin ribut di tepi danau Galilea. Tetapi anak-anak, Petrus pernah gagal. Ia menyangkal Tuhan Yesus. Padahal saat itu Tuhan Yesus sudah memperingatkan Petrus pada saat mereka bercakap-cakap pada malam perjamuan terakhir. Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Dan kemudian Tuhan Yesus mendoakan Simon Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu tidak menjadi gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuduskanlah saudara-saudaramu." Petrus berarti batu karang. Tapi Petrus tidak selamanya menjadi manusia gagal. Doa Tuhan Yesus menjadi tudung rohani yang memberikan atau memulihkan Petrus dari kehancuran hidupnya. Memang ada penyesalan dan hati yang hancur, serta tangisan penyesalan. Tetapi hal itu tidak membuat kehidupan Petrus menjadi hancur. Mengapa? Karena Petrus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya. Juru Selamat tidak pernah membiarkan Petrus tertekan oleh perasaan bersalah, rasa malu, dan kecewa terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap masa depannya. Keyakinan akan Tuhan Yesus inilah dan pengampunan atau kasih karunia di dalam Kristus telah membangkitkan Petrus dari kehancuran hidupnya. Dia dipulihkan dari kehancuran kepada hidup yang kekal. Lewat lawatan kebangkitan Yesus, dia
telah membenarkan Petrus, menyelamatkan Petrus, dan juga orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus memang mati, tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal, hidup sejati, bahkan hidup yang bermutu. Kesuksesan Petrus bertitik tolak dari ajaran atau amanat agung Yesus Kristus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Iman Petrus yang demikian besar kepada Yesus, pada saat ia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup, membuat Allah memakai Petrus secara luar biasa dalam meletakkan dasar gereja. Hal inilah yang menjadikan Petrus sebagai batu besar dalam menjadi dasar gereja. Petrus adalah orang pertama yang melakukan penginjilan pada saat Pentakosta. Dia hadir saat orang-orang Samaria menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya. Dia juga satu-satunya orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Jikalau Tuhan mampu mengubah wajah kegagalan Petrus menjadi wajah kemuliaan, Tuhan juga sanggup mengubah hidup kita yang penuh dengan kegagalan menjadi keberhasilan. Karya Petrus dapat kita lihat di dalam 1 dan 2 Petrus di dalam Perjanjian Baru. Selain itu, Rasul Petrus menjadi bapak gereja yang pertama dan namanya diabadikan menjadi nama gereja di Vatikan Roma, yaitu Gereja Santo Petrus. Ayat mas kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan kepadamu. Jikalau Engkau mampu mengubah kegagalan Petrus menjadi kemuliaan, maka Engkau juga mampu mengubah kegagalan yang terjadi di dalam hidup kami menjadi keberhasilan. Ajar kami Tuhan untuk terus-menerus tinggal di dalam-Mu dan mempercayai kuasa kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami dari setiap masalah dan bahaya yang mengintip kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dadah. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita masih tetap kebaktian secara online ya, besok Minggu jam 10:30 siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus juru selamat.